mereka masuk ke dalam pengen buktiin kalau hantu tuh nggak ada, atau ada nggak sih sebenarnya kutukan itu walaupun hantunya ada, mereka ngedenger suara-suara hantu. Gue nggak takut, oke, itu ngancam nyawa, ngapain juga gue harus takut. Hai, gue Alpin. Gue senang banget buat cerita-cerita, dan hari ini gue pengen ajak kalian berimajinasi. Kalau bagusnya sih justru dapat informasi, yaitu gue pengen cerita. Gue baru baca nih ada beberapa tempat di dunia ini yang memang gak bisa dimasukin sama sembarangan orang. Ya lo tahu kan, kalau kita traveler, kita bisa kemana aja semau kita, sesuai dompet kita. Ini ada 15 tempat yang nggak bisa dimasukin sama sembarang orang. Nah, 15 tempat ini tuh ada di seluruh penjuru dunia, dan gue bakalan coba cek satu persatu. Mungkin ya nggak bakalan sampai fakta-fakta detail ya seperti apa, tapi mungkin gue bakalan pengen share dulu ke kalian. Ada loh tempat-tempat yang indah, tapi mungkin karena ada masalah perizinan yang karena memang untuk keselamatan, atau justru kayak mungkin udah dimilikin sama industri atau sama instansi tertentu dan mungkin gak diizinkan untuk orang luar masuk ke sana. Oke, sebelum masuk video, jangan lupa subscribe dan let's check it out. Nah, yang pertama adalah Snake Island. Snake Island atau Pulau Ular. Pulau Ular ini, kita tahu ular-ular di Indonesia juga banyak banget yang berbisa. I'm a snake. Ada cantik-cantik, seperti apa bentuknya pun itu mungkin di Indonesia lebih kaya. Tapi di Brazil sana, di lepas pantai Brazil, ada satu pulau namanya Snake Island yang memang nggak dibuka untuk umum. Tapi memang tempatnya itu karena mungkin banget, dia tuh bisa tetap asri dan mungkin indah banget karena memang di sana habitatnya tuh memang habitat murni yang belum dijamah sama manusia. Peradaban-peradaban pun masih peradaban hewan, dan mungkin ya bisa tau lah alami banget di sana. Dan di sini kita bisa nemuin ada 4.000 macam ular. Dan kenapa nggak bisa ke sana? Itu pertanyaan yang sangat gampang jawabnya ya. Bayangin nyampe sana udah disambut sama ular-ular yang memang sudah dipastikan berbisa. Nah, kalau kita mau ke sana pun izin perizinannya mungkin nggak bakalan semudah itu, dan hanya orang-orang tertentu yang ada keperluan seperti mungkin ada riset untuk ular-ular diperbolehkan untuk datang ke sana. Tapi untuk traveler atau pelancong-pelancong dari luar negeri atau dari dalam negeri pun itu terlalu berbahaya. Jadi ya kita bisa tahu alasan utama pulau ini nggak boleh dimasukin tuh ya karena memang keamanannya. Dan nanti suatu saat nanti sudah direncanakan oleh pemerintah Brasil di sana itu akan dijadikan pulau yang berpenghuni manusia pastinya, dan akan dibersihkan. Tapi sampai saat ini tahun 2020 belum ada juga pengumuman kalau kapan pulau itu akan dibersihkan atau diberdayakan menjadi satu tempat yang bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Tapi mungkin ya itu salah satu tempat yang unik di dunia ini, dan bisa kalian lihat foto-fotonya pun di sini indah-indah banget. Dan mungkin ya nggak bakalan kalian nemuin deh ular-ular kayak gini, dan ya mudah-mudahan bisa tidur nyenyak malam ini. Nomor 2 adalah Goa Lascaux, yaitu adalah goa situs situs seni prasejarah terbaik di dunia, yaitu adalah Goa Lascaux. Nah, Lascaux ini berada di dekat desa Montignac di Departemen Dordogne, barat dayanya Prancis. Nah, di situ. Situs ini sendiri sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 1979 diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Oleh karena itu, betul-betul ini prohibit, gak bisa dijamah seenaknya. Ada sih waktu itu memang dibuka untuk umum, dan alasan kenapa ditutup adalah di 1963 itu ditutup karena goanya sendiri udah mulai berair, berlumpur, dan ada kristal, udah mulai mengkristal. Oleh karena itu keamanannya dijaga, keselamatan orang-orang yang datang ke sana pun dijaga, dan yang paling pasti sih itu memang situs resmi yang betul-betul dijaga karena itu harta nenek moyang dari Prancis sendiri. Nah, oleh karena itu pemerintah Prancis akhirnya menggunakan lapak sebelahnya, hanya 200 meter dari lokasi Goa Lascaux yang asli, mereka membuat situs namanya Lascaux 2. Dan itu diperbolehkan orang masuk situ karena di dalamnya sudah dipoles semenarik mungkin dan secantik mungkin dan semirip mungkin dengan Goa Lascaux yang pertama, Goa Lascaux aslinya. Nah, tapi nggak tahu nih dalamnya itu si barang-barang atau lukisannya itu tuh asli apa enggak. Tapi yang pasti ada 600 lukisan dan gua dengan umur 17.000 tahun yang lalu bisa kalian nikmatin kalau kalian datang ke Goa Lascaux 2. Oke, yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga adalah North Sentinel Island di India. Nah, di dalam pulau ini ada suku bernama suku Sentinel. Nah, suku Sentinel ini tuh agak sedikit barbar, jadi nggak semua orang boleh masuk sana karena beberapa kali pun dari pemerintah India untuk ngayomi mereka aja dibarbarin.
Tapi nggak tahu nih kalau sekarang nih seperti apa birokrasinya negara itu bisa mengayomi suku tersebut. Tapi yang pasti di dunia ini memang oleh Indianya sendiri itu nggak boleh orang masuk ke sana. Toh orang dari pemerintahan aja juga, dari keamanan aja juga ngeri ke sana, bisa aja dibacok di sana. Tapi ya mungkin sampai saat ini itu benar-benar jadi misteri buat para pelancong yang pengen tahu banget kearifan lokal yang benar-benar dari India. Di dalamnya tuh masih alami, nggak tersentuh sama listrik, nggak tersentuh sama uh, barang-barang mekanik atau mesin. Di sana mungkin bahkan asli dan mungkin indah banget. Di sini ada beberapa foto yang menunjukin gimana kehidupan di Sentinel Island. Tapi ya jangan deh ke sana, dan nggak bisa juga, banyak banget yang ngelarang dan memang pemerintahannya juga nggak ngebolehin. Oke, next. Yang keempat adalah Third Sea Island di Islandia. Nah, pulau ini tuh adalah pulau yang berada di bagian selatan Islandia. Nah, pulau ini terbentuk dikarenakan adanya 4 tahun erupsi. 4 tahun berkelanjutan erupsi vulkanik yang akhirnya terbentuklah satu pulau. Nah, akhir-akhir ini pulau ini pun akhirnya memiliki reputasi dibilang kalau ini tuh adalah pulau paling baru di planet, the newest island on the planet. Nah, akhirnya pulau ini pun akhirnya menjadi tempat riset oleh para ilmuwan dan para geologis. Mereka akhirnya boleh masuk ke sana dan ngeriset ada apa aja sih di sana, kayak gimana kepentingan-kepentingan ilmu yang bisa diberdayakan. Tapi untuk turis, untuk pelancong itu memang udah nggak boleh masuk sana. Nah, itu betul-betul prohibit untuk kepentingan-kepentingan ilmuwan. Dan mereka bakal memberikan hukuman tentunya buat orang-orang yang seenaknya masuk ke sana. Oke, jangan masuk ke sana karena lo bakalan jadi erupsi tambahan di sana. Next. Yang kelima adalah Ise Grand Shrine di Jepang. Jepang benar-benar terkenal dengan adanya peradaban atau kultur atau budaya perkuilan di sana. Ada sekitar 80.000 kuil dan yang paling penting adalah Ise Grand Shrine. Nah, Ise Grand Shrine ini itu adalah yang paling mahal dikarenakan Ise Grand Shrine ini arsitekturnya diperuntukkan untuk para petinggi kerajaan. Nah, ada satu tradisi di mana si Ise Grand Shrine ini harus di-rebuild atau dibuat ulang atau dibangun kembali setiap 20 tahun untuk menjaga atau melestarikan tradisi Shinto yang berasal dari abad ke-8. Nah, nggak semua orang boleh masuk, hanya anggota kerajaan aja yang boleh masuk. Nah, kalau lo anggota kerajaan yang mungkin nyasar ke sini boleh masuk kok. Next adalah Dulce Beach di USA atau Amerika. Nah, di sana sendiri adalah satu tempat di mana ada 2.600 Native American yang memang hidup di sana. Mereka itu katanya punya satu teknologi atau mereka memang masih mengadakan penelitian di mana mereka akan membuat hybrid human bird. Nah, gua nggak tahu seperti apa. Mungkin kalau ada yang udah suka nonton yang steampunk seperti itu, mungkin di sana tempatnya. Kebenarannya sendiri sampai saat ini belum terungkap karena memang belum ada pemberitaan yang resmi dari sana ada apa. Tapi mungkin di sana bisa dilihat di sini ada landscape yang benar-benar indah. Tapi memang di sana itu katanya di bawah tanahnya ada satu misteri. Nah, nanti kita bahkan ubek-ubek gitu ya. Gue juga penasaran. Next. Yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini agak spesial. Nah, yang ketujuh ini adalah Bangar Fort di India. Yaitu adalah salah satu benteng dari abad ke-17. Nah, Bangar Fort ini sebenarnya nggak sepenuhnya dilarang orang buat datang ke sana. Boleh di siang hari, dari pagi hari sampai sore hari. Bangar Fort ini boleh dinikmati sama turis-turis asing juga. Karena arsitektur di Rajasthan ini memang bagus banget. Tapi spesialnya adalah di malam hari tempat ini betul-betul dijaga ketat, nggak boleh ada yang masuk dikarenakan di dalamnya dipercaya adanya kutukan dan hantu-hantu yang bakalan ngejagain, mungkin malah bakal nyakitin lo kalau lo maksa masuk dalam. Bahkan ada beberapa kejadian orang-orang lokal nantangin mereka masuk ke dalam pengen buktiin kalau hantu tuh nggak ada, atau ada nggak sih sebenarnya kutukan itu. Walaupun hantunya ada, mereka ngedenger suara-suara hantu, gue nggak takut. Oke, itu nggak ngancam nyawa, ngapain juga gue harus takut. Tapi ketika kutukan, nah ini urusannya beda. Kutukan pas lo masuk ke dalam, bener nggak sih bakalan yang lo jual itu akhirnya nyawa lo sendiri. Dan terbukti sudah ada beberapa orang lokal yang menantang maut itu masuk ke sana di malam hari, dan akhirnya mereka nggak pulang-pulang, mereka hilang gitu aja. Gue agak merinding sih ini ngedengerinnya juga. Pokoknya nanti lo kalau misal main ke India dan pengen ke Rajasthan ini, ke fort ini, ke satu benteng yang benar-benar unik ini di siang hari aja, atau mungkin kalau mau malam hari, ya lo bisa bawa sesajen lebih sih kayaknya, supaya lo nanti kalau lo diculik sama salah satu hantunya lo boleh dipulangin karena lo bisa ngasih sesajen. Oke, next.
Next, yang ke-8 adalah Pravčička Brana. Nah, dari Republik Ceko. Nah, kita semua tahu ada banyak tempat yang memang udah bagus banget, yang udah dikenal. Bahkan mungkin ya selama ini memang Pravčička Brana ini udah pernah memang jadi salah satu ikon di Republik Ceko sana. Nah, ini itu dari 1982, tempat ini itu nggak boleh lagi nerima tamu. Alasannya simpel, karena jika banyak tamu, nanti bakalan lebih cepat erosi gunung tersebut. Karena menurut geologis di sana, tempat itu nggak bisa bencana lagi ya. Nggak lama lagi pun ini bakalan runtuh. Jadi mungkin ya satu faktor keselamatan adalah prioritas utama supaya nggak banyak orang di sana dan nanti rubuh ketika banyak orang. Dan yang kedua adalah untuk mencegah rusaknya salah satu monumen atau salah satu tempat atau ikon Republik Ceko di sana, supaya nggak hancur. Tapi ternyata hasil faktanya tanpa adanya orang-orang yang berkunjung ke sana pun erosi tetap terjadi. Tapi pemerintah Ceko akhirnya mendeklarasikan katanya, ya nggak apa-apa, yang penting dengan adanya larangan untuk berkunjung ke sana, akhirnya Pravčička Brana ini bisa bertahan lebih lama dan enggak runtuh atau rubuh dalam waktu dekat kayak gitu. Walaupun suatu saat nanti pasti rubuh, ya itu setidaknya sudah diusahakan untuk di extend waktunya. Mungkin ya Pravčička Brana ini memang indah banget. Ini ada beberapa fotonya. Mungkin kalau buat foto-foto ini benar-benar bagus banget. Gue suka banget kayak gini. Yang ke-9, gue bakalan ceritain tentang adanya satu tempat di China, yaitu Qin Shi Huang Mausoleum atau Mausoleum of Qin Shi Huang. Ini adalah satu makam dari kaisar pertama dari dinasti Qin. Dia itu di sini membuat satu tempat, satu kuburan yang dipersiapkan untuk dirinya, yang memang itu dibangun selama sekitar 38 tahun, bayangin. Dan kenapa keren banget? Jadi di sana itu tuh memang akhirnya yang terkenalnya itu adalah Terracotta Army-nya, yaitu Terracotta Army. Yang belum tahu, Terracotta Army itu adalah pasukan yang dibuat yang banyak banget yang ditaruh di sana yang terbuat dari tanah liat. Terakota ini akhirnya menjadi satu ikon yang ditemukan di mausoleum ini atau di satu kuburan ini. Nah, kuburan ini tuh ternyata kenapa ada terakotanya? Fakta menariknya itu adalah ada 8.000 yang ditemukan, 8.000 patung terakota yang isinya sendiri itu nggak ada yang sama. Pasukan-pasukan itu pun ada yang prajurit, ada musisi. Di situ memang belum dilengkapi. Kenapa? Terracotta Army itu atau para pasukan-pasukan, bahkan ada kudanya sendiri, itu dimaksudkan ketika nanti Emperor Qin yang meninggal, beliau akan bisa menguasai di alam baka sana, setidaknya dilindungi oleh para pasukan yang telah dipersiapkan selama di dunia itu. Nah, ini betul-betul keren banget. Jadi katanya tuh ini di tahun 1987 ini ditemukan dan akhirnya diakui langsung oleh UNESCO menjadi World Heritage, menjadi warisan dunia. Situs warisan dunianya itu di 1987. Nah, ini tuh akhirnya menjadi salah satu penemuan terbesar di abad ke-20. Ini tuh keren banget karena menginspirasi film yang mungkin ini film terkenal juga, kalian sebelumnya udah nonton The Mummy yang ada Jet Li-nya itu loh. Nah, itu bisa dicek nanti. Kalau lu mau ke sana, ada tempat yang memang disediakan untuk turis juga, tapi memang di dalamnya sendiri udah nggak boleh digali lagi sama orang-orang ilmuwan-ilmuwan atau geologis, karena dari pemerintah Cina mengeluarkan peraturan agar tolonglah hargain lah. Ini tempat bersejarah kami dan akhirnya nggak diperbolehin untuk mengorek lebih lanjut karena itu sangat sakral untuk negara China tersebut. Kuburan ini adalah salah satu kuburan yang pengen banget gue datengin. Yang ke-10 adalah Chichén Itzá Pyramid, yaitu ada satu piramid di sana yang lo semua tahu kalau Chichén Itzá Pyramid ini selalu ada sih di daftar populer tempat yang sering dikunjungi sama turis-turis. Iya, memang diperbolehkan, tapi sekarang ini itu udah nggak boleh lagi dinaikin. Kenapa? Karena pada tahun 2006 ada satu perempuan yang jatuh di sana dan ada kejadian yang itu dipercaya katanya itu adalah sebuah kutukan karena itu ada tempat sakral, nggak boleh dimasukin ke sana sama sembarang orang dan akhirnya itu dipercaya dan nggak boleh lagi orang naik ke Chichén Itzá Pyramid itu. Nah, ini pun menjadi satu kontroversi, katanya kan memang beberapa kali udah banyak orang yang udah ke sana dan itu indah banget. Di Meksiko pun itu salah satu tempat yang betul-betul jadi ikonnya dan akhirnya sekarang diperbolehkan datang ke sana tapi nggak boleh naik ke atas atau masuk ke dalam lagi. Next. Selanjutnya ada Niihau Island di Hawaii. Nah, Niihau Island ini adalah satu pulau yang dimiliki pribadi personal belonging dari petani Skotlandia yang namanya Elizabeth Sinclair. Beliau membeli pulau itu pada tahun 1984 dan pulau itu digunakan sebagai
aset pribadinya dan keturunannya. Nah, pada tahun 1952, akhirnya selama 100 tahun tuh mereka udah aman-aman aja. 1952 akhirnya ada pandemi polio di Kepulauan Hawaii tersebut. Alhasil mereka harus ngambil tindakan, mereka harus mengisolasi pulau tersebut. Akhirnya mereka membuat peraturan-peraturan penting, ya semua itu diharuskan demi keamanan. Dan akhirnya ternyata betul. Pulau Niihau ini akhirnya aman, nggak ada sama sekali polio yang masuk di sana atau nggak ada sama sekali korban polio di dalam Niihau Island ini. Nggak ada, dan setelah itu akhirnya mendeklarasikan nggak boleh ada orang yang masuk ke dalam dan atau keluar sana. Nggak boleh ada yang masuk lagi ke sini karena memang kebiasaan sebelumnya ketika ada pandemi itu. Bisa dilihat ini gambar-gambar landscape yang betul-betul bagus di Niihau Island. Kenapa Elizabeth juga beli mungkin ya? Ini worth it banget sih. Next ada Pluto's Gate di Hierapolis, Turki. Nah, ini satu tempat yang memang dari dulu pun di sini memang disebutkan ini dipercaya berbahaya. Jadi nggak boleh ada yang masuk situ, dan memang setiap ada orang masuk situ tuh pasti keluarnya meninggal. Nah, jadi suatu hari ada satu sejarawan namanya Strabo. Dia akhirnya punya inisiatif buat lemparin burung gereja ke dalam. Dan akhirnya nggak lama kemudian burung gereja itu keluar, tapi hanya 5 meter dari Pluto's Gate itu. Akhirnya burung gereja itu jatuh dan tiba-tiba mati. Dan itu masih misteri kenapa, ya mungkin akhirnya dipercaya adanya keadaan mistis di sana yang memang satu kutukan nggak bisa dihentikan. Jadi semua dibuat untuk membunuh orang. Pada tahun 1965 akhirnya ketahuan ada apa di sana oleh para ilmuwan, akhirnya ditemukan. Jadi konsentrat CO2 atau karbon dioksida di dalamnya ketika malam hari itu ternyata beratnya lebih berat daripada angin. Akhirnya karbon dioksida itu akhirnya membuat danau di lantai bunker tersebut atau di dalam ruangan Pluto's Gate itu. Dan itu tuh yang bikin orang-orang mati, atau mungkin ya akhirnya udara yang dihirup itu karena terlalu berat, CO2 yang betul-betul tergumpal, konsentratnya terlalu padat, itu akhirnya bisa membunuh makhluk hidup yang masuk ke sana. Tapi sekarang ini diperbolehkan datang ke sana di siang hari karena matahari menghilangkan gas CO2 atau karbon dioksida di sana, yang akhirnya membuat aman sih buat jalan-jalan di sana. Akhirnya ada terkuak faktanya seperti apa. Sekarang bisa menjadi satu tempat wisata yang bisa kamu kunjungi di siang hari. Selanjutnya ada Area 51. Nah, Area 51 ini adalah satu surga buat kita nih, cowok-cowok atau anak-anak laki yang suka banget sama namanya teori konspirasi. Dan di sana itu banyak banget teori-teori yang memang belum terpecahkan, dan itu menarik sekali. Dan di sana itu ada banyak banget tentang alien yang ya lo tau kan yang namanya fantasi tentang alien itu nggak bakal ada ujungnya, karena pembuktiannya sendiri sampai saat ini tuh belum betul-betul ada. Dan Area 51 ini adalah salah satu tempat di Nevada, di sana di 11 km di utara Las Vegas. Di sana itu adalah satu pangkalan militer yang memang dari tahun 1980-an itu udah ngehits banget kalau ada banyak banget teori konspirasi. Dari pertama kayak Annie Jacob yang udah ngeberitain bikin buku kalau di sana tuh rahasianya apa aja lah, sampai ada Bob Lazar di 1989 yang aku dia pernah kerja di sana dan akhirnya dia ngebocorin itu ke publik. Sampai Amerika Serikat sendiri di tahun 1980-an baru ngasih tahu kalau adanya Area 51. Dan ada banyak juga kayak cerita-cerita lucu, kayak ada orang yang bilang kalau dia itu pernah diculik alien dari sana. Ada alien yang nyulik dia dan dia itu jadi ini bahan percobaan atau dijadiin bahan penelitian sama alien, terus udahnya itu dia dibalikin lagi ke bumi. Nah, itu dia. Ada juga yang memang katanya ada orang-orang hilang yang ternyata korban alien. Nah, ini Area 51 ini spesial banget yang benar-benar catchy banget. Dan kalau memang nanti mau dibahas, kita bahas di video yang lain. Nanti kita bahas Area 51. Dan ya gue bakalan bilang suatu saat nanti kalau gue jadi traveler yang berani, gue pengen sih robos masuk ke dalam ya, tapi ngeri juga sih, pengen tahu banget. Next 14 yaitu adalah Poveglia dari Italia. Nah, di Italia sendiri di sini ada satu pulau di antara Lido dan Venesia. Di situ ada pulau kecil namanya Poveglia. Poveglia sendiri ini adalah satu pulau yang pernah terkenal karena tingkat kematiannya itu paling tinggi di dunia ketika ada wabah. Dan di saat itu akhirnya pulau itu pun akhirnya ditutup. Pulau itu pun akhirnya dijadikan satu pulau tertutup untuk mengisolasi orang-orang yang sakit jiwa. Di sana didirikan sebuah rumah sakit jiwa. Tapi ternyata setelah itu pun katanya ada dokter di dalam Poveglia itu, di rumah sakit jiwa itu justru mau membunuhin pasien-pasiennya lebih dari satu orang. Ada banyak pasien yang dibunuh untuk eksperimen. Dan akhirnya tempat itu terbengkalai dan akhirnya nggak ada lagi yang boleh dimasukin sana. Nah, tahun 2014 Poveglia sendiri dilelang buat kepentingan pengembangan negara. Tapi ternyata sampai saat ini belum ada juga yang mau, dan who knows.
The last but not least. Nah, yang terakhir ini ada North Brother Island yang berada di East River-nya New York City di antara Bronx Island dan Rikers Island. Nah, tempat ini adalah pulau kecil di mana tempat ngekarantina orang-orang sakit menular. Nah, ada di sini juga kejadian, ada satu yang ikonik banget ceritanya tentang Typhoid Mary. Seorang perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namanya Mary Malone, dan akhirnya dia dipaksa buat diisolasi di sana karena dia yang pertama kali orang didiagnosa memiliki penyakit typhus ini, dan akhirnya dia menularkan 53 orang dan 3 orang meninggal. Dan 23 tahun dia di karantina di sana, akhirnya dia meninggalnya karena pneumonia. Dan akhirnya setelah itu di tahun 1963 akhirnya rumah sakit itu pun tutup dan akhirnya terbengkalai, diurus sama alam, dan akhirnya sekarang tempat itu tuh jadi tempat sarangnya burung dari Black Crowned Heron. Black Crowned Heron ini dalam bahasa Indonesianya adalah burung koak abu. Nah, di sana itu jadi sarangnya mereka, tapi ya bisa dilihat itu jadi satu tempat yang memang kalau bisa dijadikan tempat wisata itu bahkan tempat bagus banget. Dan sayang sekali di sana misteri itu, dan memang tempatnya itu sejarahnya nggak baik, dan akhirnya nggak dibuka buat umum, nggak boleh ada orang yang masuk ke sana ya. Segitu dulu. Barusan adalah checklist yang udah gue siapin atau gue sediain buat lo semua dalam video kali ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan kalian suka, bisa menghibur, juga menambah wawasan kalian. Nanti mungkin kedepannya gue bakal riset yang agak serius sedikit, dan ya informasinya pun mudah-mudahan lebih akurat. Mudah-mudahan ini menghibur, sekali lagi menghibur. Dan kalau lo suka sama video ini, klik tombol like. Kalau nggak suka, dislike aja. Jangan lupa subscribe, juga share ke teman-teman kalian kalau ini ada video baru, dan bisa ketemu gue lagi kalau lo subscribe. Oke, Alpine undur diri. See ya.